Pemirsa Kompas TV, As-Shaimun was-Shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya bulan suci Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Dan kita adalah orang-orang yang terpilih masih bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Maka alangkah indahnya pula kalau kita memaksimalkan pengabdian ruhaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Maka yang ketiga, pengabdian ruhaniyah yang harus kita bangun di bulan suci Ramadan ini adalah apa yang disebut dalam hadis Nabi itu wa'adamas siyam. Kita membiasakan diri berpuasa. Nah tentu selain 1 bulan Ramadan yang kita jalani ini, alangkah juga sangat bijaksana ketika kita nanti di luar Ramadan kita membiasakan diri berpuasa. Tentu ada hari-hari teristimewa. Hari Senin, di hari Kamis. Karena banyak penelitian para ahli hari ini, ternyata puasa itu memang sangat menyehatkan kita. Jasmani kita sehat, rohani kita sehat, bahkan nafsani, jiwa kita juga akan menjadi sehat. Apalagi penelitian yang saya pernah baca itu, ternyata efektivitas puasa, apalagi Ramadan yang 1 bulan ini, itu bisa menggugurkan, bahkan merontokkan sel-sel kanker pada setiap tubuh manusia. Karena kadang-kadang itu bisa saja muncul dari faktor makanan yang kita makan, akibat zat-zat pengawet, atau penyedap, dan sebagainya. Nah, sehingga dengan kita berpuasa lebih kurang 13 jam kita berpuasa 1 hari, maka efektivitas puasa itu akan bisa menggugurkan dan bahkan bisa membunuh dan menghilangkan sel-sel kanker yang bakal tumbuh pada diri kita. Nah tentu puasa yang kita laksanakan ini juga adalah puasa yang sesuai dengan syariat tentunya. Ya kita dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan di saat kita berpuasa itu kita juga meningkatkan pengabdian ruhaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita lebih memperbanyak bagaimana waktu-waktu kita, hari-hari kita, bahkan setiap denyut nadi dan nafas kita selalu kita berada dalam berbuat kebaikan. Nah, tentu puasa yang seperti itu yang akan menjadi terapi juga dalam kehidupan kita. Terapi yang bisa menyehatkan jasmani, ruhani dan nafsani kita. Ini juga merupakan pengabdian yang tentunya tidak boleh kita abaikan, bahkan harus kita maksimalkan sedaya mampu kita, sehingga puasa ini akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat lahiriahnya, sehat juga batiniahnya. Nah, kalau kita sudah sehat, tentu kita akan menjadi orang-orang yang produktif. Kita bisa banyak menghasilkan karya-karya besar, gagasan-gagasan, kita bisa berbuat karya-karya monumental ketika tubuh kita, jasmani, ruhani, nafsani kita sehat, kita menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Bahkan kita bisa mengembangkan sumber daya alam yang begitu indah Allah titipkan kepada kita. Ini juga hal yang tidak bisa kita abaikan. Dan tentu terakhir yang keempat, pengabdian ruhaniyah kita di bulan suci Ramadan ini yang sangat penting juga kita maksimalkan adalah qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini diartikan kita mendirikan solat malam selain solat tarawih yang kita tegakkan selama bulan suci Ramadan, baik di masjid, ya di musola atau di mana saja. Tentu sangat baik lagi ketika di sepertiga malam terakhir kita juga mendirikan solat malam atau yang kita sebut dengan solat tahajud. Karena solat tahajud, solat di tepian malam memiliki nilai tersendiri. Dan ini merupakan satu pengabdian ruhaniyah yang juga sangat istimewa sekali. Kita bangun di saat orang lain tertidur, kita membuka mata di saat sedang lelapnya mata kita terpejam. Ini merupakan sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Di satu hadis Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa di antara orang-orang yang akan diberikan Allah tempat berteduh
nanti di saat tidak ada tempat bagi mereka untuk berteduh itu, salah satunya adalah warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang selalu ingat kepada Allah, dia sujud, dia berzikir kepada Allah dalam keheningan malam, dalam kesendiriannya, di saat tidak ada orang yang melihatnya, dia bermunajah, dia bertawajuh menghadap Allah. Di kala itu dia menitikkan air matanya, dia menangis atas dosa masa lalunya, dia takut dan malu kepada Allah, dan dia bersyukur di atas karunia yang sudah Allah berikan kepadanya, sehingga di tepian malam itu dia bermanja-manja kepada Allah. Disitulah dia mengadu, dia curhat, apapun persoalan hidupnya dia ceritakan kepada Allah, dan itu merupakan nuansa yang penuh dengan romantisme ketika kita bisa bangun di tepian malam. Wassalla bil laili wan nasu niyamun. Dia salat di tepian malam di saat kebanyakan orang di kala itu sedang tertidur. Itu waktu yang sangat strategis, waktu yang sangat romantis untuk menghidupkan kembali ruhaniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan muncul rasa yang lebih dalam. Sehingga kita kalau melihat orang dalam penderitaan, cepat sekali hati kita menangis. Kalau kita melihat orang dalam kebahagiaan, kita turut mendoakan kebahagiaannya. Sehingga hari ini kita memang perlu menghidupkan rasa. Dan sangat kita khawatirkan ketika manusia itu kehilangan rasa. Dan malah kita takut juga hari ini, tak sedikit orang yang merasa pandai, tapi sayangnya mereka tak pandai merasa. Sejatinya kita ini juga harus menjadi orang yang pandai merasa. Dan rasa itu akan muncul ketika pengabdian ruhaniah itu terkonektivitas dengan baik. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, pengampunan ini. Nah, semoga dengan pengabdian ruhaniah Ramadan yang kita maksimalkan di bulan Ramadan di tahun ini akan mengantarkan kita kembali kepada fitrah. Kita akan menjadi manusia-manusia baru, manusia yang menata kehidupan yang lebih baik daripada masa lalunya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan di atas dosa kita yang lalu, dan Allah memperbaiki di sisa umur kita yang masih ada pada hari ini untuk lebih mempersiapkan bekal, dan tiada bekal yang terbaik dalam kehidupan ini kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.